Hai teman-teman Aries, terutama teman-teman Aries Rising, Moon, dan Sunshine. Coba kita cari tahu bareng-bareng yuk, apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman menurut astrologi di Juli 2023. Pertama-tama aku mau ingatkan, ini general reading, oke? Dan dampaknya akan kena lebih spesifik, lebih signifikan lagi tergantung berchart kalian masing-masing dan degree-nya. Tapi Juli 2023 akan ada fenomena penting, yaitu Venus mulai retrograding. Dan Venus retrograding ini akan kena ke fifth house kalian. Yang pertama-tama, full moon yang akan terjadi di tanggal 3 Juli 2023, which is full moon di Capricorn, itu akan kena ke 10th house kalian. Dan full moon ini akan berdampak mempengaruhi bagaimana cara kamu ingin menyeimbangkan atau ingin balancing. Mungkin ada aspek-aspek hidup terkait gaya hidup, pola hidup, bagaimana cara kamu merepresentasikan diri, mempersembahkan diri, bekerja, beraktivitas, yang perlu kamu perhatikan dan evaluasi lagi. Mungkin kalian akan belajar di antara tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal 4, atau bahkan dari sekarang sudah mulai berasa energinya. Kamu ingin mengevaluasi apa makna keluarga, apa makna cukup, apa makna rasa aman, apa makna karir dan pekerjaan yang sehat buat kamu, apa makna produktif yang sehat buat kamu. Dan transit ini mungkin akan bisa membuatmu lebih sibuk, tapi nantinya akan membuatmu sadar, okay, I think I can be responsible for this, but I think I don't want to take that job too. Oke, kayaknya aku bisa bertanggung jawab buat ini deh, tapi aku nggak bisa memaksakan diri untuk yang lain. Dan kalian akan lebih bisa memilah dan memilih dengan lebih bijaksana pada transit full moon in Capricorn ini. Oh, by the way, setelah beberapa waktu Mars itu ada di Leo, akhirnya Mars akan transit ke sixth house kamu pada 11 Juni 2023. Dan Mars yang transit di sixth house itu akan membuat kalian lebih memperhatikan kondisi kesehatan kamu, terutama kesehatan fisik. Mungkin banyak yang akan tertarik untuk mengganti apa yang biasa kamu konsumsi atau apa yang biasa kamu makan, mengganti pola diet, mengganti dan lebih memperhatikan physical appearance, body problems, body issues, atau bahkan kamu lebih tertarik untuk memperhatikan keharmonisan hubungan kamu dengan kolega kamu, rekan kerja, atau teman-teman di karir, teman-teman di pekerjaan, atau bahkan beberapa di antara kalian mungkin ada yang beberapa waktu atau beberapa minggu, beberapa bulan ke depan selama Mars transit di Virgo itu akan lebih tertarik untuk merawat binatang piaraan, punya binatang piaraan, atau merawat pohon, atau you just wanna connect with nature and with other people and with your own health too. Kamu lebih tertarik untuk memperhatikan kondisi kesehatan kamu, alam, dan lingkungan pekerjaan, lingkungan teman-teman sekitar kamu. You just wanna bond with nature. I could say that. Mungkin banyak yang lebih tertarik untuk bonding dengan alam. Dan di awal Juli 2023, Mercury akan transit di Cancer, which is dampaknya akan kena ke first house kamu. Ini akan berdampak terkait bagaimana cara kamu berkomunikasi dengan keluargamu, atau lebih bijaksana lagi mengambil keputusan terkait bakat, potensi, talenta, rumah, aset, atau dengan keluarga, leluhur, ancestors, bahkan segala hal terkait komitmen. Perhatikan rencana yang kamu mau usahakan, rencana yang mau kamu maksimalkan, terutama kalau ini ada kaitan dengan home, safety, and comfort. Dan tanggal 17 Juni itu akan ada new moon di Cancer, dan dampaknya lagi-lagi kena di first house kalian. Perhatikan hubungan kamu dengan keluarga kamu, atau kalau misalnya ada yang tertarik untuk investasi tentang segala hal terkait kebutuhan rumahmu, kebutuhan keluargamu,
atau kamu ingin memperbaiki hubungan dan bonding kamu dengan keluargamu, dengan pasanganmu, it's a great time to do that. Oke, kita masuk ke bagian terpenting, yaitu Venus retrograding. Aku bilang di awal, kalau misalnya aku sudah sering bilang sih, bukan cuma di awal video, kalau misalnya mulai Juli 22, Juli 23, 2023, itu Venus akan mulai retrograding di Leo, dan ini kena ke fifth house kalian. Retrograding sampai 4 September 2023, sekitar 6 minggu. Aku sarankan jangan impulsif, jangan gegabah dalam bekerja atau mengekspresikan diri atau melakukan aktivitas seksual, atau bahkan, bukannya nggak boleh ya, tapi lebih berhati-hati, lebih cautious, atau bahkan lebih berhati-hati dalam kamu, kalau kamu tertarik untuk membangun atau memulai hubungan baru dengan orang lain. Kenapa? This is not the time. Venus retrograde itu bukan waktu untuk kita impulsif. Karena ibaratnya Venus, planets of luxury, planets of abundance, itu lagi retrograding. Gunakan waktu yang ada ini untuk mengevaluasi diri. Apakah cara kamu berkomunikasi, cara kamu menyampaikan diri, mengekspresikan diri, merawat inner child kamu itu sudah tepat? Apakah cara kamu untuk berhubungan dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, kontrak yang kamu ambil itu sudah tepat? Hubungan apa yang mau kamu perjuangkan? Mungkin akan ada hubungan dari masa lalu yang kembali untuk kamu evaluasi kembali. Bukan berarti kamu harus balikan atau rujuk sama mantan, atau memaksakan diri bertahan dalam situasi dan hubungan yang beracun buat kamu. Tapi kapanpun planet lagi retrograding, itu adalah waktu yang tepat untuk kita reassessing and evaluating, mengevaluasi apa yang mungkin perlu diselesaikan, apa yang perlu dibenahi, terutama terkait juga unfinished business atau hal-hal yang belum selesai, terkait ya rasa percaya diri, keuangan, pengelolaan keuangan, hubungan, dan kontrak, tanggung jawab atau responsibility. Dan setelah Venus yang mulai retrograding, tanggal 23 itu Sun akan masuk ke Leo. Dan ini juga dampaknya bisa mempengaruhi fifth house kamu. Lagi-lagi, habiskan lebih banyak waktu dengan keluarga, dengan anak, atau kamu nurture inner child kamu, nurture hobi kamu, tapi jangan terburu-buru atau jangan tergesa-gesa. It is not the time for us to rush. Karena Saturn pun lagi retrograding ya. Dan Saturn yang retrograding itu kena dampaknya di 12th house kalian. Hati-hati dengan kondisi kesehatan mental kamu, perhatikan kondisi kesehatan mental kamu. Jangan sampai kamu merasa terjebak dalam siklus terburu-buru atau tergesa-gesa, pengen cepet, pengen ngegas semuanya, tapi hasilnya kurang maksimal karena kamu sendiri mungkin punya misalnya isu rasa percaya diri karena ada memori akan luka atau trauma masa lalu yang kembali lagi untuk kamu pulihkan karena Saturn retrograding di 12th house kalian. Dan Venus juga retrograding di 5th house kalian, serta Pluto yang lagi retrograding di 10th house kalian. Planet yang lagi retrograding ini bisa kita gunakan untuk betul-betul menyelam ke dalam diri dan cari tahu apakah ada pola-pola yang perlu kita aku bisa bilang declutter atau bersihkan dulu. Pada tanggal 29 Juli, Mercury itu akan masuk ke Virgo dan itu juga dampaknya akan kena di 6th house kamu. Mercury yang masuk ke 6th house ini memang adalah waktu yang baik untuk kamu mengevaluasi pola komunikasi, pola interaksi kamu dengan karir, kolega, teman-teman, atau tentang kesehatan, tentang ini waktu yang baik buat kamu ngurus segala hal terkait keuangan sih. Accounting, tax, kalau kamu punya pajak yang perlu diurus, atau segala hal terkait finance, atau kalau misalnya kamu nge-gym atau berolahraga dan kamu pengen discuss tentang kedepannya gimana cara aku bisa maintain healthier body dengan mungkin personal trainer kamu atau dengan coach kamu. Ini waktu yang tepat untuk kamu memperhatikan betul-betul gaya hidup, pola hidup, mindset juga, kesehatan mental, dan hubungan kamu dengan entah itu anak literal anak atau inner child dirimu sendiri. Well, aku rasa ini semua untuk teman-teman Aries, Rising, Moon, dan Sign. Good luck by the way, it's gonna be a great month overall sebetulnya buat kalian. Ini akan jadi momen yang bagus atau timing yang baik untuk kamu menyelam ke dalam diri, perhatikan gaya hidup, perhatikan lifestyle, perhatikan mindset, perhatikan pola pikir,
Perhatikan bagaimana cara kamu mau mengekspresikan diri, dan perhatikan juga bagaimana cara kamu mau berinteraksi dengan entah itu keluarga, pasangan, anak, atau rekan kerjamu semaksimal mungkin. Evaluasi apapun yang perlu dievaluasi untuk meminimalisir konflik di masa depan. Aku rasa cukup sekian untuk video kali ini terkait bagaimanakah bulan Juli teman-teman Aries. Sampai kita bertemu lagi dengan kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.